Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat untuk semua siswa SMK Wahidin yang telah hadir secara daring online pada program pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh SMK Wahidin tahun 2021 bertepatan dengan tahun Hijriah 1442. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga Ramadan kali ini kita diberi kesempatan Allah untuk bisa bertemu lagi dengan bulan yang penuh mulia, penuh ampunan, penuh rahmat dan penuh maghfirah. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kesempatan ini, karena belum tentu tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan yang mulia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Wahidin yang Bapak sayangi, kuliah Ramadan dalam mengisi pesantren Ramadan kali ini akan mengambil tema tentang Muslim identitas atau Muslim kualitas. Telah hadir bersama Bapak di sini, saudara, rekan, yaitu Ustaz Muhammad Ramadan. Beliau sedang menyelesaikan studi magisternya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Kita sapa sama-sama ya Ustaz Ramadan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah baik. Mungkin kita di sini ingin sharing karena ini ada kuliah Ramadan. Kalau biasanya di setiap pertemuan-pertemuan ada kultum, ada kursus. Nah, kita ini lebih kepada kuliah Ramadan karena kita muncul di waktu-waktu training yang masih siang. Tapi online Pak ya? Iya, online juga. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, Muslim identitas atau Muslim kualitas. Dan kira-kira bagaimana Pak Ustadz itu identitas dan kualitas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ba'd. Yang sama-sama kami muliakan para alim ulama, para ustaz, para kiai yang saya hormati, kepala sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon, Guru Sana, SPD, para guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para staf, siswa-siswi yang dicintai oleh kami selaku guru SMK Wahidin. Dan tidak lupa pula yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Alfi sebagai moderator dalam hal ini. Mungkin seharusnya Bapak yang di sini ya. Ini Bapak. karena memang saya ditunjuk kebetulan. Ya. Tapi namun begitu pun saya insya Allah takdiman wa ta'liman. Jadi saya memuliakan beliau, saya takdim kepada beliau karena mungkin secara keilmuan beliau lebih paham tentang tentang keislaman. Ya, karena memang di sini di settingnya adalah saya sebagai narasumber gitu ya. Namun tetap saya takdim kepada beliau. Baik, ya menarik ya Pak ya. Tadi kita dalam kesempatan hari ini membahas tentang Muslim identitas dan Muslim kualitas ya Pak ya. Jadi memang yang beredar di tengah-tengah kita ini, khususnya di Indonesia, itu yang terjadi di lingkungan Indonesia
di mana banyak negara-negara lain yang mengakui bahwa Indonesia adalah populasinya itu sebagian besar adalah memeluk agama Islam, ya. Nah, ini sangat menarik karena apa? Kok yang terjadi di tengah-tengah kita, kenapa orang Muslim yang dituduh sebagai teroris, ya? Kenapa yang pelaku pembegalan itu ternyata KTP-nya Muslim? Lalu ada juga yang penjamretan, pemerkosaan itu pas dilihat Pak KTP-nya Muslim. Bahkan yang maling sendal ketika Jumatan itu juga Muslim ya KTP-nya. Nah, ini seperti apa? Nah, ini salah satu permasalahan yang harus kita ungkap seperti itu. Makanya tadi Bapak bilang ada Muslim identitas, ada Muslim kualitas. Baik, untuk membedakan itu mungkin kita harus tahu dulu alat di dalam diri manusia untuk mendapatkan data kebenaran. Nah, dalam hal ini saya mengetahui 3 alat yang dimiliki oleh manusia untuk mendapatkan data kebenaran. Yang pertama adalah panca indera, di mana panca indera ini seperti mata, telinga, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu alat untuk mendapatkan kebenaran. Contoh misalkan yang saya lihat, nah ini baju Pak Alfi warna putih. Nah, karena data warna putih ini telah saya lihat, ya, dan tidak bisa dibantah. Oh, ini pink, nggak bisa, ya. Nah, maka untuk mendapatkan kebenaran maka menggunakan panca indera, ya. Nah, seperti halnya apa lagi contohnya? TV yang di sini itu bentuknya kotak, ya, dan lain-lain. Itu yang direkam oleh mata, yang difoto oleh mata. Nah, namun panca indera, ya, alat yang pertama ini pun itu tidak menjadikan sesuatu itu fakta. Artinya panca indera pun bisa menipu kita, ya. Saya contohkan, apa yang kita lihat bintang itu menurut mata kita bintang itu kecil, namun aslinya yang kita tahu bahwa bintang itu ternyata lebih besar daripada bumi. Artinya apa? Mata kita bisa menipu. Atau kita bisa lihat pulpen, ya, pulpen itu lurus panjang, tetapi ketika dicelupkan ke dalam air, ya, itu pulpen bisa bengkok. Artinya mata kita, pendengaran kita itu bisa tertipu. Nah, maka alat yang kedua adalah akal. Nah, akal ini untuk mendapatkan satu kebenaran, ya, artinya apa? Ketika mata, telinga, semua panca indera kita mendapatkan data dari luar, itu di-sharing sama akal. Nah, ini nanti yang nyambungnya ke apakah Muslim itu identitas atau berkualitas, ya. Nah, dan alat yang terakhir adalah hati, ya, dimana nanti hati ini yang ditugaskan oleh Allah untuk mendapatkan informasi-informasi tentang ketuhanan. Baik, para siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelihatan sama kita, ya, apa sih yang dinamakan muslim? Apa sih yang dinamakan mukmin? Nah, ini salah satu istilah yang mungkin sudah banyak tahu, namun ada juga yang tidak tahu. Muslim itu adalah orang yang beragama Islam, ya, Pak. Ya, maaf kalau salah, Pak, ya. Muslim ini adalah orang yang beragama Islam, ya. Kalau mukmin adalah orang yang beriman. Baik. Nah, ketika kita sudah mengetahui definisi itu, maka Muslim dibagi menjadi 2. Ada Muslim yang berkualitas, ada Muslim yang hanya sekedar identitas, ya. Mungkin secara sederhananya begini, Muslim identitas itu adalah Muslim yang hanya sekedar tentang data diri pribadi saja. Contoh, ya, KTP-nya Islam, tetapi dia tidak melakukan, ya, ibadah-ibadah atau syariat-syariat yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, seperti rukun Islam yang 5, ya. Nah, makanya mata itu bisa menipu, ya. Belum tentu orang KTP-nya Islam, namun dia adalah Muslim, ya. Artinya apa? Rasulullah SAW di situ mengatakan
kullu ummatin yadkhulunal jannah. Nah, Rasulullah mengatakan semua umatku, ya, berarti yang beragama Islam ya Pak ya. Semua umatku itu akan masuk surga, kata Rasul, tanpa kecuali. Ya, kullu ummatin yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Nah, ya otomatis yang Islam, yang Muslim, ya. Tapi apa kata Rasul? Illa man abah, kecuali yang tidak mau. Tuh, ya. Yang tidak mau apa? Yaitu orang-orang yang hanya beridentitaskan Islam namun tidak mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada umatnya. Seperti itu. Nah, kalau Islam yang berkualitas apa? Setidaknya dia harus menjalankan 5 rukun Islam. Yang pertama mungkin syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, 4 puasa, lalu naik haji bagi yang mampu. Mungkin secara sederhana seperti itu Pak, tentang Muslim identitas sama Muslim berkualitas. Jadi pada intinya ya Pak Ustadz, kalau Muslim identitas dan Muslim kualitas itu lebih kepada tingkat ketakwaannya. Betul. Sejauh mana dia melaksanakan rukun Islam dan rukun iman dalam kehidupan. Betul. Dan betul-betul menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Betul. Tapi masalahnya di sini dalam Islam juga sebetulnya antara identitas dan kualitas itu kadang menjadi sumir ketika orang yang sudah mengerti agama tetapi melaksanakan juga. Kemudian kalau yang hanya identitas mungkin mereka jauh dari tuntunan agama ya. Nah, kesimpang siuran antara Muslim identitas dan kualitas itu lebih kepada masalah jumlah. Kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia mempunyai populasi Muslim yang sangat besar. Berkaitan dengan kualitas dan identitas, seharusnya seorang Muslim itu betul-betul mengajarkan akidah dalam dirinya dan keluarganya semuanya. Dan kualitas itu tidak melulu hanya bersifat ukhrawi, tapi juga duniawi yang dijadikan satu, kemudian dikompilasikan sehingga muncullah bidang-bidang umum yang walaupun itu untuk semuanya tetapi tidak pernah lepas dari tuntunan agama. Apalagi bidang-bidang agama yang menjadi pedoman akhlakul karimah. Betul. Ada pertanyaan di luar, apakah teroris itu menunjukkan identitas atau kualitas orang Muslim? Karena ada yang mengatakan itu penyalahgunaan pengertian dia memahami Islam tidak secara kafah. Baik. Tetapi ada seorang Muslim dia tidak melaksanakan ibadah tetapi akhlaknya lebih baik. Jadi itu bagaimana membedakannya? Ini yang sering terjadi juga. Ya, hati-hati ya para siswa-siswi SMK Wahidin yang dirahmati Allah ya. Betul tadi apa yang disampaikan Bapak ya. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar ukhrawi ya. Maka kalau bisa seperti ini. Jadi ketika kita ingin mengenal agama Islam ya, ketika kita ingin mengenal agama Islam ya, maka jadi manusia terlebih dahulu. Jadilah manusia terlebih dahulu, maka silahkan nanti bakal ketemu Islam yang sesungguhnya seperti apa. Nah, dalam artian seperti ini. Junjungan kita adalah Nabi Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad, panutan kita adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu sebelum diangkat oleh Allah menjadi Nabi itu sudah menjadi manusia. Artinya apa? Loh, kita juga manusia. Oh, belum tentu. Ya, kadang-kadang yang terjadi sekarang ini adalah jasadnya mungkin manusia, tapi hati dan pikirannya bisa jadi itu adalah binatang. Ya. Karena emosi yang tidak terkontrol atau memakan hak orang lain, ya, itu apakah dikatakan manusia? Ya, secara identitas, secara zahir memang manusia, tapi secara batininya, secara hati itu bukan lagi manusia. Nah, maka ketika ingin mengenal agama, khususnya agama Islam, jadilah manusia terlebih dahulu, karena Rasulullah mencontohkan itu. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah mempunyai gelar namanya Al-Amin. Nah, Al-Amin ini dapat dipercaya. Ya, ada salah satu kisah menarik Pak.
Jadi Rasulullah itu dalam riwayat pernah menjadi kuli panggul dulu tuh. Jadi di pasar yang bawa apa? Yang bawa barang gitu. Nah, kuli lah kalau zaman sekarang. Nah, itu ceritanya ada nenek-nenek yang lagi belanja di pasar lalu bawa barang banyak ceritanya. Nah, dia naik unta ya dengan barang-barangnya, lalu ketika barangnya itu sudah tidak terwadahi sama untanya, maka dia menyewa kuli panggul, dan dalam hal ini Rasulullah. Ya, nenek itu nggak tahu bahwa yang disuruhnya itu Rasul. Tapi Rasulullah tidak tidak menolak, ya, tidak mengatakan, nenek saya ini utusan Allah. Ya enggak. Inilah luar biasanya Rasulullah dengan sukarela dia membawa barang dari pasar sampai rumahnya, ya itu dalam cukup jarak yang sangat luar biasa, mungkin bisa dikatakan jauh lah, ya. Nah, melewati gurun pasir, bermil-mil perjalanan, ya akhirnya apa? Setelah turun dagangannya atau barangnya itu dibereskan di rumah, ya. Lalu apa yang terjadi? Si nenek itu bilang ke Rasul itu yang masih muda itu, ya. Nah, punten saya nggak punya uang sama sekali, uangnya sudah habis. Jadi nggak punya upah buat diberikan buat kamu, ya. Nah, apa kata Rasul dengan susah payah peringatan seperti itu, ya? Rasul tidak malah protes gitu, oh ya nggak bisa gitu, saya juga kerja, enggak. Rasul, oh ya sudah Bu, tidak apa-apa, seperti itu. Rasul ikhlas, akhirnya Rasul pulang, ya. Setelah sebelum hendak pulang, Rasul itu ditanya lagi sama si nenek itu, nak sini dulu, daripada kamu pulang dengan tangan kosong, ya, nenek ini punya nasihat saja buat kamu, ya. Kata neneknya, saya akan nasihatin kamu saja, seenggaknya kamu pulang tidak dalam tangan kosong. Oh iya, enggak, kata Rasul muda itu, ya. Akhirnya Nabi Muhammad pun mendengarkan apa yang dikatakan nenek. Apa kata neneknya? Wahai anak muda, ya, saya memang tidak punya apa-apa, tapi nasihat saya ini sangat luar biasa, ya. Ini informasi yang sangat luar biasa yang sudah viral di negeri Jazirah Arab, ya. Nah, saya berpesan kepadamu, hati-hati dengan yang namanya Muhammad. Padahal yang dinasihatin itu Nabi Muhammad. Hati-hati dengan yang namanya Muhammad, karena apa? Dia adalah orang yang sangat berbahaya, orang yang sangat keras, ya. Katanya dia itu membawa ajaran baru, ajarannya sesat, ya. Sampai dia menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengikutnya. Maka hati-hati, awas, hati-hati dengan yang namanya Muhammad, ya. Para hadirin yang dirahmati Allah, Rasul diam dan hanya mengatakan, oh iya Bu, ya. Rasul tidak tiba-tiba mengatakan, Bu tahu nggak saya ini siapa? Enggak. Rasul itu diam dan iya seperti itu saja. Akhirnya sudah selesai dinasihatin, Rasul pun hendak pulang. Nah, di situ pun dipanggil lagi ketika hendak pulang. Kata si nenek ini, wah ini anak ini baik banget gitu kan. Barangkali nanti saya di pasar ketemu lagi. Akhirnya ditanya, nak sini dulu, jangan buru-buru. Nenek belum tahu nama kamu siapa, ya. Setelah nenek itu bertanya namanya siapa, maka dijawab sama Nabi Muhammad, saya Muhammad. Seketika itu, ketika si nenek mendengarkan jawaban dari seorang pemuda yang mengatakan namanya Muhammad yang tadi baru saja diolok-oloknya, akhirnya si nenek pun merinding hingga ketulungan, ya. Dan kenapa? Karena yang ternyata yang diisukan oleh masyarakat Jazirah Arab itu semuanya bohong. Semuanya bohong. Ternyata Muhammad itu luar biasa, baiknya luar biasa, bahkan tanpa pamrih, gitu. Nah, sampai akhirnya si nenek pun dalam riwayat itu bersyahadat kepada Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, disinilah artinya apa? Sebelum kita mengetahui Islam yang lebih jauh, maka jadilah manusia terlebih dahulu. Enggak mungkin Islam itu mengajarkan kekerasan, ya. Allah itu mempunyai 99 Asmaul Husna, ya. Ada Al-Mutakabbir, Al-Mumit yang mematikan. Tapi yang dicantumkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada dua sifat Allah
yang mana Rahman dan Rahim, sifat kasih sayangnya itu yang jadi ikonnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa umatnya Nabi Muhammad Muslim ini selalu berperang, selalu mengebom orang-orang yang berbeda dengan keyakinannya? Itu jelas bukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ya, mereka salah baca, mereka salah pemikiran, mereka salah tafsir dalam hal itu. Mungkin seperti itu Pak yang dimaksud dengan teroris sekarang itu. Jadi anggapan yang simpang siur identitas Muslim hanya dipukul rata dengan oknum yang mengatasnamakan Islam untuk betul. tindak kekerasan yang kita sebut sebagai intoleran seperti itu. Betul. Mungkin cara yang paling mudah tadi yang dikatakan Ustaz adalah yang paling mudah untuk menunjukkan identitas orang Muslim itu hanya identitas Muslim yang sebenarnya apakah dia hanya identitas atau kualitas. Yang paling gampang mungkin menunjukkan dirinya dengan amal. Iya, betul. Kita tidak perlu banyak bicara, ketika kita tunjukkan perbuatan, maka orang itu akan menilai, oh Islam tidak seperti itu. Seperti tadi kisah Rasulullah dengan seorang anak. Nah, untuk selanjutnya, Ustaz, bagaimana ini kriteria seorang Muslim yang berkualitas, yang bisa diterima secara duniawi dan ukhrawi? Baik, kriteria tentang Muslim yang berkualitas. Baik, kita berbicara syariat dulu ya, karena di Islam juga ada tingkatan-tingkatannya. Bagaimana Muslim yang berkualitas? Ya, jelas Muslim yang berkualitas adalah Muslim yang mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, setidaknya ada 5 rukun yang harus dia kerjakan. Yang pertama syahadat. Ya, mungkin syahadat itu ada yang bertanya gitu kan, kita bapak ibunya Islam gitu kan. Nah, ini kapan syahadatnya saya? Apakah harus syahadat lagi? Oh tidak, ya di dalam beberapa kitab syahadat itu dibagi menjadi 2. Ada syahadat muta'awwilah, ada syahadat mutawayyarah. Ya, muta'awwilah itu sebelum di alam rahim kita itu udah transaksi sama Allah. Udah syahadat di depan Allah. Biasanya Allah nanya, man anta, kepada manusia. Man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa kamu? Itu ujian ya sebelum dilahirkannya manusia. Lalu dengan kerendahan hatinya manusia mengatakan, anta rabbi wa ana abdi. Ya, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ya. Lalu diteruskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, akhirnya lahir ke bumi. Kalau syahadat mutaghayyirah yaitu ya Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan suci. Fa'abahu yuhawidanihi aw yansuranihi aw yumajisanihi. Ya, kalau misalkan bapaknya Islam, ya pasti anaknya Islam. Kalau bapaknya Nasrani, ya anaknya Nasrani. Ikut orang tuanya. Nah, maka kalau yang bapaknya ya selain Islam, maka di situ yang disebut namanya syahadat mutaghayyirah. Ya. Siswa-siswi yang dirahmati Allah, ini yang harus kita tahu ya. Tadi saya mengatakan bahwa ada transaksi antara hamba dengan Tuhannya sebelum dilahirkan. Nah, itulah perjanjian, ya, perjanjian. Kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku, Tuhan kami. Ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kita berjanji di situ. Nah, artinya apa? Di bumi, ya, di bumi ini, di dunia ini, maka ini adalah salah satu sarana untuk menepati janji antara hamba dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ya beribadah. Ya, beribadah. Karena apa? Dulu kita sudah berjanji. Artinya apa? Kalau kita sudah janji lalu tidak menepati janji, hati-hati. Konsekuensi nanti ditanggung sendiri. Begitu ya. Nah, terus yang kedua adalah sholat. Ya, sholat ini sangat penting, luar biasa. Ya. Jadi bahkan di dalam sholat itu yang inna sholati itu bacaan saya lupa saya. Iftitah ya.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Ya, coba kita telah dulu di situ. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Pertanyaannya adalah apakah sholat itu tidak termasuk ibadah? Sholat ibadah. Tetapi kenapa sholat dan ibadah itu dibedakan di dalam iftitah itu? Sholat dipertamakan, lalu ibadahku, ya, hidupku matiku karena Allah. Nah, disinilah Islam, ya, memberikan kita gambaran bahwa sholat itu adalah salah satu ritual yang sangat penting antara hamba dengan Tuhan, ya. Maka saya teringat, ya, di dalam kutipan Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, ya, itu ketika ada hamba Allah, ya, melaksanakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya, dan tidak ada sedikit pun hati untuk menelantarkan sholat, ya, maka apa? Kana lahu indallahi ahdun, maka baginya mempunyai janji dengan Allah, ya. Kana lahu indallahi ahdun. Jadi orang tersebut yang melaksanakan sholat 5 waktu itu punya janji sama Allah nanti di akhirat. Janjinya apa? Yadkhuluna jannah, maka Allah wajib memasukkan manusia itu ke dalam surga. Nah, maka penting banget di sini, ya. Jadi kalau misalkan kita mengaku muslim, jangan hanya sekedar kita pakai peci, pakai sorban, ya, pakai sarung gitu kan. Itu nggak ngaruh, karena apa? Karena busana ini adalah termasuk budaya, ya. Yang penting ini syahadat, sholat, puasa, zakat, puasa, haji. Gitu. Ini dulu semuanya itu harus dilakukan yang menunjukkan bahwa kita adalah Islam sejati. Ya, kalau berbicara, itu ada ustadz, ya, dia pakai peci putih, gitu kan. Tapi kalau sholat Jumat doang, nah itu berarti hanya Islam identitas, begitu ya. Karena apa? Jangan dilihat dari pecinya. Dulu juga Abu Jahal pakai peci, ya. Abu Jahal juga pakai peci. Tapi itu dia selalu tiap hari pakai bawa tasbih gitu kan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ini lucunya, ini luar biasa. Koruptor. Itu kalau sidang selalu bawa tasbih, Pak. Nggak tahu kenapa itu, ya. Nah, ya disitulah, ya. Artinya kalau misalkan kita, ya tadi yang pertama, menjadi manusia dulu, karena apa? Supaya citra Islam itu tidak negatif, ya, yang terlihat oleh orang-orang non-muslim, ya. Artinya kalau misalkan kitanya saja belum menjadi manusia seutuhnya, lalu sudah berbicara agama, lalu apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak berbeda keyakinan, langsung, kamu kafir, ya, kamu kafir, kamu kenapa? Sholatnya kok nunjuknya utak-utak kayak gitu ya. Nah, itu aja masih banyak yang diperdebatkan gitu kan, ya. Masalah nunjuk di dalam sholat ini, Pak, itu ada yang lempeng gitu kan, ada yang utak-utak gitu kan. Nah, ini saja dipermasalahkan sampai didebatkan gitu kan, ya. Ini sesuatu yang tidak penting, ya. Utak-utak kayak gini itu ada i'tiqadnya, ya, sesuai i'tiqad masing-masing. Kalau lurus ini ada juga, ya, referensinya, ya. Makanya kalau hanya memperdebatkan yang lurus sama yang utak-utak, saya lebih memilih kasihan yang nggak punya jari. Nanti gimana sholatnya, kan gitu, ya. Nah, maka dari itu Islam itu tidak sereceh yang kita lihat. Artinya apa? Pasti bukan hanya Islam, agama semuanya pun itu yang pertama adalah mengajarkan ajaran kasih sayang, ya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi sebetulnya fundamental utama menjadi seorang muslim yang berkualitas itu sebenarnya ada 2 tiang, ya, Pak Ustadz, ya. Rukun Islam dan rukun iman. Betul. Mana yang fundamental nomor 1, kemudian yang kedua dari 2 tiang ini? Rukun iman dulu bukan, atau rukun Islam? Baik. Terkait dengan keimanan, ya, sebetulnya keimanan itu bisa nampak kita rasakan kalau kita sudah tadi, ya, menggunakan alat untuk mengetahui data kebenaran menggunakan hati, ya, karena iman itu berasal dari hati. Kalau di dalam Al-Hikam namanya ahwal, ya, lebih panjang lagi.
Oke, apa dulu yang harus diutamakan? Ya jelas, ya. Pertama, ini semuanya itu adalah proses, ya. Proses. Artinya apa? Untuk kita menggapai satu keimanan, yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Rasulullah itu adalah utusannya, maka kita usaha dengan syariat, dengan rukun Islam ini, ya. Kita tidak mungkin, nantilah saya belum ketemu sama Allah, saya belum tahu Rasulullah itu ada atau tidak, akhirnya nggak sholat, gitu kan? Saya nggak percaya sama sodako, saya nggak percaya sama Ka'bah, akhirnya apa? Dia nggak beramal. Nah, ini adalah salah satu yang salah, ya. Salah satu yang salah. Kenapa? Karena iman itu bisa dibangun dengan proses kita melalui syariat yang tadi, sholat, zakat, berbakti kepada orang tua. Nah, itu adalah salah satu untuk sarana kita mendapatkan keimanan, ya. Karena kalau misalkan kita ingin mengetahui Allah, ya, maka akal kita, apalagi panca indera kita itu tidak nyampe. Allah sekarang lagi apa? Allah itu bagaimana? Enggak bakal nyampe otak kita, ya. Maka untuk datang ke Allah itu pakai hati, pakai cinta, ya. Makanya kalau misalkan ada satu pertanyaan yang lucu, Pak. Jadi pertanyaannya, dari mana datangnya cinta? Maka saya berani mengatakan, ketika ada pertanyaan dari mana datangnya cinta, muda-mudi zaman sekarang itu sepakat yang namanya cinta itu yang namanya cinta itu datang dari mata turun ke hati. Betul Pak ya? Tapi kurang muda nih. Yang namanya cinta itu dari mata turun ke hati. Ya, apakah betul demikian? Ya. Jika seandainya memang cinta itu dari mata turun ke hati, maka selamanya kita tidak akan pernah cinta kepada Allah. Karena apa? Mata kita tidak pernah melihat Allah selama hidup kita. Seandainya cinta itu dari mata turun ke hati, maka kita pun tidak akan pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan pernah cinta kepada Nabi Muhammad. Ya. Bahkan yang paling ngeri apa? Kalau memang ditafsirkan cinta itu dari mata turun ke hati, maka orang buta tidak pernah merasakan keindahan cinta. Nah, artinya apa? Cinta itu memang datang dari hati dengan apa? Dengan kita berzikir, ya, dengan kita terus taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah sehingga rahmat Allah di situ turun. Nah, baru ketika kita keimanan sudah kuat, sedikit kita mendengar adzan Allahu Akbar, hati bergetar, ya, tidak tenang. Karena apa? Karena ada panggilan dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, Pak. Jadi intinya tadi itu iman dulu kan, atau Islam dulu kan? Gimana Pak? Rukun iman dulu yang sebagai fundamental, atau rukun Islam? Keduanya, ya. Jadi yang diutamakan untuk seorang muslim untuk menjadi muslim yang berkualitas, iman, ya, kemudian baru syariat menyusul, atau syariat, karena tidak mungkin kita melaksanakan syariat tanpa ada fundamental. Baik. Jadi gimana? Iya tadi, ya. Untuk proses keyakinan kita, maka harus dengan rukun Islam dulu, ya. Karena sekarang begini Pak, kalau orang yang betul-betul yakin percaya adanya Allah, ya, ini kita berbicara keyakinan, ya. Kalau misalkan betul-betul percaya adanya Allah, kita tidak punya uang, ya, kita ke mall kemana-mana, itu tanpa adanya uang kita tenang, ya, karena kita percaya adanya Allah. Tapi apa buktinya sekarang, ya? Orang mau belanja, ya, mau bepergian kemana-mana, itu selalu yang dicek pertama itu adalah uang, ATM kita, ya, HP kita. Kalau alat-alat itu tidak ada di sisi kita, kita gelisah, ya. Tapi orang yang percaya kepada Allah itu tidak demikian, ya. Makanya ada penyair mengatakan, ya, ketika kita menghina agama, gak usah kita membakar Al-Quran dan lain sebagainya, ya. Kita beranggapan bahwa besok tidak bisa makan pun itu sudah menghina Tuhan, ya.
Artinya apa? Di sini untuk mendapatkan keimanan, ya, maka kita prosesnya adalah dengan menjalankan Islam dulu. Karena apa? Karena ketika kita belum percaya, ya, lalu kita tidak menjalankan syariat Islam, ya, maka nanti ketika ajal kita sudah menjemput, nah disitulah kita menjadi orang yang su'ul khotimah, ya, berakhir atau mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Tapi tetap kita harus mencari keinginan itu, harus tanamkan di dalam diri kita, ya. Mungkin kalau tidak ada sama sekali dari 100 itu satu lah, ya, satu lah keimanan di dalam diri kita untuk menjadikan ibadah kita kuat. Artinya gitu. Jadi ini yang menarik. Kenapa kiai-kiai itu kalau misalkan bulan puasa tidak pernah tidur, ya, zikir itu berjam-jam, orang-orang yang baca Quran itu bisa 10 jam, 12 jam tanpa merasa kelelahan, karena di dalam hatinya ini ada ahwal dari Allah, ada iman. Kalau orang yang tidak punya iman bagaimana? Enggak bisa. Dari satu ayat, satu kaca, satu halaman itu udah pegel, ya. Kadang-kadang, aduh ini lama banget, nggak selesai satu juz gitu kan. Seperti itu. Zikir, ya boleh zikir. Ya. Tapi setelah beberapa menit aduh pegel. Kalau sudah iman tidak. Ya. Yang ada dia menunggu waktu sholat setelahnya, ya. Setelah zuhur selesai sholat, dia selalu menunggu asar, tahu kapan ya asar. Karena apa? Disitulah ada perjumpaan antara hamba dengan Allah, itu keimanan. Nah, itu dibangun, ya, atas dasar tadi, ya, kita proses dulu menjalankan sholat. Gak mungkin iman itu kita dapatkan kalau sholat saja ditinggalkan, puasa ditinggalkan, ya. Maka yang paling sederhana ini di dalam puasa banyak pelajarannya. Kenapa orang yang berpuasa itu dia kumur-kumur nggak nelen? Ya, padahal sekelas KPK, janganlah KPK teman di pinggir kita ketika kita kumur-kumur terus nelen, dia nggak tahu. Tapi kenapa kita memilih untuk tidak nelen? Karena itu iman di dalam hati, kita percaya bahwa kalau nelen sedikit pun itu bisa membatalkan puasa. Ya, maka kitab-kitab yang besar itu di dalam fikih dikatakan puasa itu adalah separuh dari iman. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi pada dasarnya Islam menjadi fundamental awal yang nanti akan dikompilasikan dengan rukun iman. Betul. Iya. Mungkin untuk mengakhiri diskusi Kuliah Ramadan kali ini, adakah pesan dari Pak Ustadz untuk siswa-siswi SMA Wahidin yang hari ini sedang menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah, agar puasanya itu betul-betul mencerminkan dirinya sebagai muslim yang identitasnya benar-benar seorang muslim, juga kualitasnya betul-betul seorang muslim. Baik. Oke, mungkin pesan dari saya adalah jaga rukun Islam yang tadi yang sudah kita bahas, ya, lebih utamanya adalah sholat, ya. Sebetulnya semua juga, ya, semua juga penting. Ini jangan sampai kita tinggalkan, ya, karena rukun ini itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan wajib. Artinya kalau salah satu saja dari rukun Islam ini kita tinggalkan, satu rukun kita tinggalkan, sholat misalnya, maka kita tidak sah menjadi Islam, kita belum sah menjadi Islam. Karena rukun itu di atas wajib, ya, termasuk puasa. Tidak ada uzur, tidak ada apa, kita batal puasanya, ya. Nah, ini tidak sah imannya, maka segeralah beristighfar, ya. Jika kalian memang sering meninggalkan sholat, ayo mulailah dari sekarang, ya. Kalau misalkan kalian masih meninggalkan sholat, ya, puasanya bolong-bolong, ya, atau termasuk tadi menjadi manusia, ya, dimana menganggap orang tua kita, ya, sebagai teman, orang tua kita sebagai bukan orang tua. Nah, naudzubillah, jangan sampai harus kita takdim kepada orang tua, ya, dengan menjalankan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ilmu itu luas, ya, maka silahkan belajar Islam, karena hakikatnya kita di bumi ini, kita di dunia ini hanya untuk mencari bekal
akhirat ya. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat untuk kita meninggal. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah inti diskusi kuliah Ramadan hari ini. Bagaimana membedakan Muslim secara identitas dan Muslim yang kualitas. Bisa saya simpulkan bahwa untuk menjadi Muslim yang identitasnya benar, tidak hanya sekedar dalam identitas kartu tanda penduduk dan sebagainya, dan juga berkualitas pada intinya kita yang pertama tetap memegang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian dua tiang agama kita yaitu rukun Islam dan rukun iman juga harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kita harus bisa memaknai Islam dalam arti yang luas, bahwa Islam mengajarkan kita dunia akhirat. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minal. Dan kita boleh mempelajari ilmu apapun, ilmu duniawi dan ukhrawi, yang pada intinya itu harus memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Jadi, bagaimana menjadi Muslim yang identitas sebenarnya dan Muslim yang berkualitas? Tetap tadi pegang sumber utama Al-Quran hadis, rukun Islam dan rukun iman. Kemudian mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi kuliah Ramadan hari ini bermanfaat. Amin. Khususnya bagi narasumber dan saya sebagai moderator, dan untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Aidin yang Bapak sayang, mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar, selalu diberikan kesehatan. Amin. Sehingga kita sama-sama menuju hari yang fitri, kemenangan nanti pada saatnya. Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.